Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Rini Mentari. Rini, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu itu kembali dari sini, nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada. Oke, baik. Tapi sempat keinget sama Mas yang apa? Yang partisipan waktu itu ya? ya? Partisipan waktu itu yang punya minyak wangi. Oke, ya mudah-mudahan sih nggak ganggu ya. Nggak ganggu, ya. Kamu punya cerita mistis yang mau diceritain nggak? Dulu waktu aku umur 4 tahun, aku, kakakku sama sepupuku, kita tuh lagi main di pinggir jendela. Terus tiba-tiba kayak ada kepala doang, muncul warnanya merah, mukanya merah banget terus bertaring kayak gitu, kayak serem banget. Itu serem parah sih. Lagi main di pinggir jendela tiba-tiba muncul. Dia muncul dari bawah ke atas gitu terus ngeliatin kita gitu. Matanya tuh merah, mukanya pun merah, rambutnya tuh kayak nggak. Aku nggak inget itu rambut. Itu maghrib sih. Aku main. Kita teriak bertiga. Terus nenek aku datang. Nenek aku dengan santainya kayak syuh, syuh gitu dong. Abis Terus itu hilang gitu aja. Kamu umur berapa waktu itu? 4 tahun. Kok ingat? Karena itu memori yang nggak pernah aku bisa lupa. Sampai sekarang masih kebayang ya? Kebayang. Mukanya tuh masih kebayang. Oke, baik. Mudah-mudahan sih nggak pernah muncul lagi dalam hidup kamu ya, Rin. Nggak mau. Oke. Nggak mau. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya, Rin. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menghalalkan segala cara untuk memiliki sebuah benda. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam Tika. Malam. Apa yang mau Tika ceritakan pada kami? Ya, jadi saya pernah beli rumah, tapi orang itu susah banget untuk menjual dengan harga yang murah. Akhirnya saya coba untuk guna-guna dia. Saya ke orang pintar, saya melakukan ajiannya yang disuruh orang itu, tapi ternyata orang itu malah meninggal dan saya dihantu-hantui. Kamu kirim guna-guna sampai meninggal? Iya. Saya dengan tanah kuburan, saya tetesin minyak yang diberi orang pintar itu. Saya taburi di depan rumahnya. Terus setiap mau ketemu dia, setiap mau nego, saya selalu pakai minyak itu di tangan saya untuk salaman. Nah, setelah itu akhirnya dia luluh dan bisa saya dapatkan rumah itu. Nah, setelah saya tinggal di rumah itu, orang itu nggak lama saya dengar dia meninggal. Dan dia sekarang ngantu-hantuin saya. Sering datang ke rumah? Iya, kalau lagi tidur tuh ya, aduh. Saya berasa ada yang tidur di belakang saya, ada yang kayak nyekik saya. Berasa atau beneran ada? Saya berasa. Tapi munculin wujudnya nggak? Iya, munculin wujudnya juga kadang. Makanya saya tahu kalau itu tuh pemilik si rumah itu. Oke. Dia marah atau gimana? Dia sepertinya marah, sepertinya dia nggak terima. Oke. Tika, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya itu untuk minta tolong sama Mas Roy biar saya tidak diganggu lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi supaya rumahnya nggak diganggu oleh makhluk-makhluk dan arwah gentayangan lagi ya. Ya. Kami akan ajak Tika untuk langsung temu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, dengan tanggal lahir 26 Juni 1995, sosok yang berhati licik dan tidak mau mengalah. Saya melihat ia mempunyai niat jahat yang justru berbalik ke dirinya sendiri. Entah kenapa,
jiwa Tika sudah tertutup dalam kegelapan. Saya mendengar dan berkomunikasi adanya seseorang yang telah meninggal. Merasa sakit hati karena perbuatan dari Tika di masa lalu. Saya melihat sosok laki-laki berjenggot putih, kakek-kakek berjenggot putih, wajah keriput dan menyeramkan. Saya mencium bau cendana di sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ya, Halo. Mbak Tika dengan tanggal lahir 26 bulan 6 1995. Tika waktu itu pernah membeli rumah, tapi supaya mendapatkan harga murah mengguna-guna sang pemilik. Lalu rumahnya berhasil dibeli, tapi ya karena guna-guna pemiliknya meninggal dunia. Iya. Dan sekarang arwahnya sering datang ke rumah untuk menghantui seluruh isi rumah termasuk Tika. Iya. Makanya malam hari datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa tenang dan terlepas dari gangguan arwah tersebut. Gimana Roy? Passion kamu? Baik, saya melihat Tika, ya, jadi sebenarnya kayak kecil-kecil cabai rawit. Jadi apapun yang dilakukan Tika ini berbau magis juga gitu loh. Dan saya ngerasa kayak nggak bisa dianggap remeh. Benar-benar punya aura yang orang lain nggak nyangka di balik tubuh mungil Tika ternyata memang bisa punya nyali besar untuk mencelakai orang Iya. guna-guna. Betul, itu sih nyalinya. Nyalinya. Nah itu jadi masalah buat saya juga. Nah Tika di sini saya ngerasain ada aura-aura dan aroma busuk yang menghantui. Saya curigai adalah sosok-sosok kuntilanak. Dan apa jadinya ya kalau kita undang kuntilanak itu datang kemari dengan suara itu? Oke, sebentar. Aku dengar sesuatu, Bay. Kau dengar apa Roy? Suara burung. Suara burung? Oh iya? Oke. Sini deh. Kamu sini deh. Kamu lewat depan, kamu ngadep depan aja. Kamu ketawa, terus dia ketawa bersaut-sautan deh. Kamu dulu lihat terus lihat. Wow. Kenapa Roy? Kau kenapa minta mereka melakukan itu? Saya mau memancing dia datang. Beneran datang? Datang beneran. Aduh Pak, saya pusing. Oh wow. Ini datang beneran. Ada di sebelah mana Roy? Dia ada di atas plafon. Selling. Hah? Kita bisa mengundang kuntilanak dengan cara yang sederhana tapi sangat-sangat magis ya. Siapa kamu? Hah? Di mana saya? Studio Menembus Mata Batin. Kenapa saya ada di sini? Siapa ini pergi? Pergilah. Itu kuntilanaknya Mas Roy. Saya rasa bukan. Oh beda lagi. Beda lagi. Mbak Tika. Mbak Tika. Tadi sadar gak sih kamu ngelakuin aneh? Masih ada di atas itu. Oh my God. Siapa kamu? Dia masuk lagi Roy. Ini yang tadi. Saya mau anak ini.
Siapa kamu? Saya mau anak ini mati. Saya mau anak ini mati. Nggak boleh. Saya harus melindungi anak ini. Dan kamu harus keluar dari tubuhnya selamanya. Gak bisa. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Kenapa kamu minta nyawa? Saya tidak ikhlas, saya tidak terima atas apa yang dia buat. Oh, mungkin sebagai sesama perempuan, Mbak kasih dia suka. Kamu jangan macam-macam di sini. Tidak bisa. Saya tidak suka kamu ngacauin daerah-daerah sini. Dia ngeliatin kamu, Rin. Aduh, sumpah. Kamu coba sebentar dulu Jantung aja aku biar sakit, jantung aku sakit. Aisyah, oke. Kau Seriously. baik-baik aja, kamu Demi Allah. kita. Ya ampun, Hah? ampun. Tuh, ambil nafas dulu. Hai. Duduk. Ini bisa diinteralisir dulu nggak, Roy? Biar dia keluar dulu, biar dia pergi dulu. Kita belum mendapat semua ceritanya sebenarnya dia siapa sih. Kamu pergi ya, Gak, tinggalin anak ini. gak mau. Kami Dia harus minta mati. baik-baik. Kenapa dia harus mati? Nyawa dibayar nyawa. Tapi udah lewat dan anak ini udah nyesel. Gak, dia gak akan pernah menyesal karena dia udah dapat apa yang dia mau. Tapi kasihan anak ini. Tidak bisa. Dia harus mati. Saya pokoknya mau anak ini. Anak ini. Dia liatnya aku gitu Tapi loh. kenapa kamu liatin bintang tamu kami? Saya tidak suka dengan dia juga. Kenapa kamu gak suka? Dia salah apa? Kamu gak kenal apa-apa sama dia? Kamu nggak tahu dia, aku bisa bilang nggak suka. Kamu saya perintahkan keluar dari tubuh anak ini. Tidak bisa. Kalau saya bisa gimana? Saya nggak yakin. Udah keluar dia, Ro. Saya mau smudging. Smudging. Smudging ini adalah pembersihan dan pengasapan terhadap sesuatu dari dan smudging berasal dari Native American Classic suku Indian di Amerika. Sumpah tangan aku sebelah kanan nggak bisa gerak. Hah? Serius? Serius? Kita butuh bantuan medis. Rin, coba ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Saya sakit kak, sadar. sakit kak. Iya, ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Tangannya sakit. Sadar yuk. Ambil nafas pelan-pelan. Ya, udah. Tikanya juga udah sadar. Sekarang tinggal kamu. Kamu ambil nafas pelan-pelan deh. Dan kamu aman gak sih? Mungkin kayak minyak angin atau apa kali ya. Ada Oke, minyak nih. I got it. di... Balurin. Ini kan di hidung kamu juga. Nggak bisa, tangan yang kanan nggak bisa Nggak gerak. bisa, oke. Are you okay? Yang sebelah sini sakit banget sih. Nah, lu tegang. Ya aku mungkin tegang atau gimana aku nggak tahu. Serius. Kamu jangan ditahan kalau nggak kuat. Saya takut ada apa-apa. Dan kalau butuh pertolongan medis segera mungkin. Coba. Jangan sampai ada apa-apa. Tangan- Ketika kamu tangan juga udah sadar kan? Masih bisa lanjut. Bisa. Mendingan kak. Kamu gerakin pelan-pelan. Kamu gerakin pelan-pelan. Gerakin Yuk, pelan-pelan kita dulu, bangun. jarinya dulu. Ketika di sini datang ingin bebas dari gangguan. Iya. Tapi Tika juga jangan mengganggu orang lain. Roh yang masuk harus Tika kendalikan. Ya. Ini udah mendingan kan? Udah. Udah benar. Ambil nafas dalam-dalam. Demi Allah udah. Gerakan tangannya udah normal lagi. Baca-baca dalam hati. Astagfirullah. Tadi kekunci loh.
Tapi demi Allah tadi tuh sakit banget. Ini Nggak kayak bisa gerak dia. zep zep gitu. Sebelah sini semua. Kalau butuh bantuan medis segera mungkin ya. Enggak, kamu Enggak. perlu. Aku I'm Aman fine. ya? Aku udah nggak apa-apa. Yakin ya? Ya, demi Allah udah. Nah tadi sumpah itu sakit banget. Aku nggak tahu itu apa. Itu apa, Tika? Ini serangan dari dia ya, Roy? Eh, Dari makhluk yang tadi barusan kita lihat. ini diserang Tika. Makhluk halusnya jahat. Iya dia bilang dia nggak suka aku. Jangan masuk Iya. lagi, jangan masuk. Tahan dulu, kontrol. Matanya tuh udah mulai kuntilanak. Kuat banget ya, Roy. Aduh, saya aja sampai pusing nih ngelihatnya. Oh my god. Aku kayak pusing gitu karena memang berputar. Bukan sakit pala nyut-nyutan, tapi pusing itu semacam kayak berputar Vertigo gitu. Iya, kayak vertigo sih jatuhnya. Gitu semuanya. Iya. Tika, saya pengen tahu lagi, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung atau apa. Makhluk halus yang ada di badan kamu juga jangan melukai bintang tamu saya. Itu karena itu perbuatan dosa, perbuatan yang tidak menyenangkan, sedih loh dia. Si Rini. Iya, dia nggak salah apa-apa.